Koagulasi koloid merupakan penggumpalan partikel koloid karena koloid mengandung muatan yang dinetralkan. Pada koloid bermuatan sejenis, koloid tidak akan menggumpal karena ion saling tolak-menolak. Sedangkan koloid yang muatannya telah dinetralkan tidak lagi tolak-menolak sehingga koloid bisa berkelompok atau menyatu. Absorpsi adalah proses penyerapan atau tepatnya penyerapan ion oleh partikel koloid karena ukuran luas partikel koloid yang cukup besar. Dengan begitu, ion dapat menempel di permukaannya, baik ion positif maupun negatif. Osmosis, di mana yaitu perpindahan molekul air melalui selaput semi-permeabel dari larutan yang hipotonis atau kepekatan rendah ke larutan hipertonis atau kepekatan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enola Hori Ramadona dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktek kimia, yaitu memilih materi koloid dengan pembuatan telur asin. Di sini saya menyiapkan alat dan bahannya. Pertama, saya siapkan 5 butir telur asin yang matang, kemudian 300 gram garam, 600 gram bata merah yang sudah dihaluskan dan sudah diayak, kemudian secukupnya air. Pertama, saya siapkan telur yang sudah direbus secara bersih. Setelah dicuci, saya akan memasukkan garam ke dalam batu bata. Dicampur seperti ini, kita aduk secara rata. Setelah tercampur secara rata, kita ke air supaya menjadi pasta adonannya. Seperti pasta seperti ini, kita bisa memendam telur asin ke dalamnya. Kita lumurin seperti ini. Setelah semuanya tertutup ini, kita diamkan selama kurang lebih 7-14 hari. Setelah terpendam seperti ini, kita tunggu selama kurang lebih 7-12 hari. Terpendam seperti ini, kita tunggu selama kurang lebih 7-12 hari. Ini dia hasil telur asin yang sudah didiamkan selama kurang lebih 13-15 hari. Setelah ini akan saya bersihkan telur asin dari garam dan juga batu bata merah, dicuci hingga bersih. Kemudian kita siapkan air untuk merebus telurnya. Setelah itu telur asinnya dimasukkan dan direbus selama beberapa menit. Dari proses telur asin dapat disimpulkan dalam materi koloid adalah telur asin mempunyai hubungan dengan sifat koloid yaitu koagulasi dan absorpsi. Pada proses penyimpanan telur asin selama 10-14 hari dan disitulah terjadi proses adsorpsi yaitu penyerapan garam pada permukaan telur. Saat proses telur asin dicuci dan direbus, pada proses merebus terjadilah koagulasi atau penggumpalan telur yang awalnya cair menjadi koloid padat. Alasan memilih telur bebek untuk menjadi telur asin: cangkang telur bebek lebih tebal, pori-pori telur bebek lebih besar, nilai gizi telur bebek lebih tinggi, masa simpan telur bebek lebih lama.
Manfaat telur asin: membangun dan memperbaiki jaringan rusak sebagai sumber protein, menjaga sistem kekebalan tubuh, meningkatkan fungsi penglihatan, menghindari resiko osteoporosis, menjaga kesehatan ibu hamil dan janin.